يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم من العائذين الفائزين قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat untuk pribadi serta bagi jamaah sidang Jumat rahimahullah agar sama-sama meningkatkan kualitas takwa kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah dalam hidup dan kehidupan yang sementara ini menuju kehidupan kekal dan abadi di akhirat nanti. Bagi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orientasi hidup dan kehidupan kecuali menjadi muslim yang kafah atau totalitas hidupnya berjalan dalam prinsip-prinsip keislaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada hamba-hamba yang beriman agar masuk secara total ke dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai hamba-hamba yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total. Masuk Islam secara total atau kafah artinya tercapai isi, esensi dan substansi ajaran Islam. Isi Islam diatur oleh fikih, maka seseorang yang mau masuk ke dalam Islam secara total, dia harus belajar fikih secara baik dan benar dan mampu mempraktikannya dalam beribadah kepada Allah secara mampu. Yang kedua, masuk Islam secara total artinya tercapainya esensi. Semua esensi ibadah kepada Allah pada prinsipnya adalah untuk menghasilkan perilaku atau akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Salat yang kita laksanakan bermuara pada tujuan kehidupan yang lebih baik, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Zakat, infak dan sedekah yang kita keluarkan pada prinsipnya adalah menghilangkan segala jenis bakhil atau penyakit yang tidak mau berbagi kepada sesama. Ibadah haji dan umroh yang kita laksanakan untuk menampilkan pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang lebih bermanfaat dalam hidup dan kehidupannya, yang disebut dengan prinsip haji mabrur atau umroh yang mabrur. Demikian pula dengan substansi ibadah yang kita laksanakan kepada Allah, menghasilkan kedekatan kita kepada Allah Rabbul Izzat. Salat yang kita laksanakan pada intinya adalah media komunikasi kita kepada Allah. Aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat untuk ingat kepadaku, kata Allah. Demikian pula ketika kita menunaikan ibadah haji atau umroh, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Setelah melaksanakan manasik haji atau umroh, fadhkurullah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ibadah kalau diisi dengan isi, esensi dan substansinya, inilah yang disebut dengan totalitas Islam atau Islam yang kafah. Setelah kita menjadi Islam yang kafah, Islam yang total dari seluruh sendi kehidupan kita,
maka kita menjadi umat yang terbaik. Sedangkan ciri dan cara menjadi umat yang terbaik, Al-Quran menyebutnya menjadi umat yang memiliki 5 kualifikasi. Kualifikasi yang pertama umat terbaik itu adalah ulul ilmi, menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu. Nabi kita Fathona, Nabi yang cerdas. Wahyu yang pertama diterima yang bersifat ilmiah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, mengajarkan pentingnya membaca, merenungkan kehidupan agar menghasilkan karya terbaik untuk di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Karena itu Iqra, bacalah, perintah. Sedangkan domirnya mustatir, objek yang dibacanya tidak ditentukan pada wahyu pertama ini. Maka para ulama ahli tafsir menyebutnya Iqra, bacalah. Dan yang dibaca itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu terbagi 2. Ayat-ayat yang bersifat kauliyah, yaitu Al-Quranul Karim yang 30 juz, 114 surat, diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Ayat-ayat Allah yang tertulis ini minimal kita baca, yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan, lebih maksimal ketika kita mampu memahaminya, menjabarkannya dalam kehidupan, dan Al-Quran menjadi pedoman hidup dan kehidupan dalam kehidupan di dunia ini untuk akhirat nanti. Yang kedua, ayat-ayat Allah adalah ayat-ayat kauniyah, alam buana, alam raya ciptaan Allah. Kalau laut dibaca, lahir ilmu oceanografi. Bintang gemintang dibaca, lahir ilmu astronomi. Masyarakat dibaca, lahir ilmu sosiologi. Jiwa dan rasa manusia dibaca, lahirlah psikologi. Semakin tinggi kualitas membaca suatu bangsa, maka semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya dan semakin memungkinkan mengembangkan sains dan teknologi. Negara dunia ketiga, negara berkembang termasuk Republik tercinta ini masih memiliki tradisi membaca yang sangat lemah dan sangat rendah, yang harus terus kita tingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan sains dan teknologi. Karena negara-negara hebat di dunia ini tidak ditentukan oleh seberapa banyak jumlah masyarakatnya, tidak ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya alam yang dimilikinya, tetapi seberapa banyak kualitas sumber daya manusianya. Dan salah satu kualitas sumber daya manusia adalah ulul ilmi, yaitu hamba-hamba yang berilmu. Ilmu memungkinkan yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak diharapkan maka bisa diselesaikan dengan ilmu. Maka kita butuh hamba-hamba Allah, kita, putra-putri kita, dan seluruh bangsa kita ini adalah masyarakat yang berilmu atau ulul ilmi, kata Al-Quran. Yang kedua, ciri dan cara manusia unggul, yaitu ulul absar, hamba-hamba yang memiliki ketajaman mata batin. Dan hamba-hamba yang memiliki ketajaman mata batin ini memiliki 2 perilaku utama, yaitu perilaku yang positif, tarkul manahi, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penikmat maksiat tetapi penolak segala bentuk kemaksiatan, ma dhaharu minha wa ma batan, baik maksiat yang bersifat lahir ataupun yang bersifat batin. Maka untuk menjadi hamba Allah yang memiliki ketajaman mata batin, syarat utama dan pertamanya adalah tarkul manahi, meninggalkan segala jenis yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kita punya ajaran al-ilmu nurun wa nurullah la yubda lil asi. Ilmu Allah itu bagaikan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan tembus pada perilaku maksiat. Meskipun tinggi status pendidikannya, meskipun banyak gelar akademik yang disandangnya, tapi jika berselimut debu-debu kemaksiatan, maka ilmunya tidak menjadi penerang, baik buat orang lain ataupun bahkan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak tarkul manahi wa tarkul ma'asi. Sedangkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang diridhoi Allah Rabbul Alamin, yang senantiasa tarkul manahi wa tarkul ma'asi, dia tidak merasa punya ilmu, tetapi ilmunya dirasakan oleh orang lain. Ini sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i, ulama zadani ilman zadani fahman bijahili. Semakin aku bertambah ilmu, semakin aku tahu tentang kebodohan diriku.
Dia merasa bodoh, tidak punya ilmu, tetapi orang lain merasakan pancaran ilmunya. Bukan orang yang merasa punya ilmu, tapi tidak pernah mendapatkan penerangan darinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, untuk memiliki basirah yang tajam atau ulul absar, melakukan olah yang dibahasakan orang tua kita dulu, yaitu daek kuru cile kentel pejit. Kuru cile itu artinya jarang tidur, rajin sholat malam, rajin belajar dan berpikir di waktu malam. Dan kentel pejit artinya rajin berpuasa. Hamba-hamba yang rajin sholat malam lalu sering berpuasa, ialah yang akan memiliki ulul absar, orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin, bisa nganjang kapoe pageto, mual kabodo tenyo, muar kasamaran tinggal. Dan kita sering kesamaran tinggal dan sering kabodo tenyo karena kita tidak punya ketajaman mata batin. Maka untuk mendapatkan ketajaman mata batin, dua hal tadi mesti kita utamakan dan kita lakukan: tarkul manahi wa tarkul ma'asi, dan kurucil kental pejit. Yang ketiga adalah ulul albab, hamba-hamba Allah yang mampu menjaga keseimbangan dan kesetimbangan akal dan qalbu, fikir dan dikir, iman dan ilmu, sehingga dia memiliki keseimbangan dalam hidup dan kehidupannya. Dia menjadi hamba yang mampu menjaga keseimbangan dirinya antara hal yang harus diselesaikan dengan fikir dan hal yang harus diselesaikan dengan dikir. Sangat boleh jadi pikiran kita begitu lelah. Kenapa? Karena banyak masalah yang diselesaikan dengan hanya aktivitas pikir, tetapi batin kita begitu tumpul karena tidak terlatih atau tidak riyadhah. Kenapa? Karena kita tidak melatih dengan dzikir. Maka hamba-hamba yang punya kualifikasi menjaga keseimbangan fikir dan dzikir, akal dan kalbunya akan seimbang, sehingga fakultas iman dan fakultas ilmunya ada pada diri seorang diri. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan ilmu, meskipun memang tidak semua masalah diselesaikan dengan iman. Tetapi masalah-masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan, baik pribadi, keluarga, bahkan bangsa dan negara, mesti diselesaikan dengan dua kekuatan tadi, kekuatan ilmu dan kekuatan iman. Kalau berbicara kekuatan ilmu, sangat boleh jadi kita menjadi bangsa yang merangkak dari ketertinggalan, menjadi bangsa yang berkembang, yang diindikasikan dengan kita punya ilmu. Tetapi kenapa masalah itu tak kunjung selesai? Jangan-jangan apa yang difirmankan Allah dalam Al-A'raf ayat 96 ini yang kurang kita lakukan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika penduduk suatu negeri, jika penduduk suatu bangsa beriman dan bertakwa ke hadirat Allah Azza wa Jalla, maka dibukakan pintu barokah, baik barokah dari langit dan barokah dari bumi. Syaratnya adalah iman, syaratnya adalah takwa ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Maka barokah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mencapai ziyadatun anil khair, bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Hadirin dan jemaah rahimakumullah, yang keempat, ciri umat yang sudah masuk muslim secara total adalah selain ulil nuh, yaitu selain ulul ilmi, ulul absar, ulul albab, yaitu ulil nuha, hamba-hamba Allah yang mampu menjadikan pengalaman hidupnya sebagai guru dalam hidup dan kehidupannya. Dia bisa bercermin dari pengalaman pribadinya, dia bisa bercermin dari pengalaman kedua orang tuanya, dia bisa bercermin dari pengalaman guru-gurunya, dia bisa bercermin dengan pengalaman para pendahulunya, sehingga kita memiliki ensiklopedi hidup untuk hari ini dan untuk yang akan datang, karena kita punya cermin hari kemarin. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Maka jangan lupakan sejarah, kata founding father kita. Jangan-jangan kita tidak jadi bangsa besar karena kita sering melupakan sejarah, bahkan tidak tahu sejarah, dan parahnya tidak mau tahu sejarah. Tidak tahu sejarah bagaimana hidup kedua orang tuanya, tidak tahu sejarah bagaimana hidup guru-gurunya, tidak tahu sejarah bagaimana para pahlawan dan para pendahulu kita yang sudah mendahuluinya.
kita asik dengan mainan hari ini, tetapi kita lupa pada hari kemarin. Tidak akan ada hari esok kalau tidak ada hari ini, dan tidak mungkin ada hari ini kalau tidak ada hari kemarin. Melupakan hari kemarin merupakan sejarah adalah tanda bangsa yang rendah, tanda bangsa yang tidak menghargai kiprah dan perjuangan leluhur atau pendahulunya. Maka kita mulai kenali diri kita sendiri dengan mengenal sejarah orang tua kita masing-masing. Kita tahu jati diri bangsa ini karena kita belajar sejarah para pahlawan pendahulu kita. Dengan seperti itu, kita tidak akan kehilangan tongkat, karena kalau orang buta kehilangan tongkat akan semakin sulit dan susah berkiprah dalam kehidupannya. Tongkat kita adalah sejarah masa lalu yang sudah teruji dan terbukti bisa mengukir indahnya Republik tercinta ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, umat yang sudah kafah atau muslim yang kafah adalah dicirikan dengan menjadi ulul amri, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang selamat dan menyelamatkan. Mudah-mudahan 5 ulul ini bukan hanya kita baca, kita dengar dan kita renungkan, tetapi menjadi visi hidup yang terus kita kejar dalam hidup dan kehidupan, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang punya kualifikasi ulul ilmi, hamba yang berilmu, ulul albab, hamba yang mampu menjaga keseimbangan akal dan kalbunya, ulul absar, hamba yang memiliki ketajaman mata batin, ulin nuha, hamba yang mampu menjadikan pengalaman sebagai guru hidup dan kehidupannya, dan pada puncaknya kita ulul amri, menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini, menjadi subjek bukan menjadi objek, menjadi pelaku bukan menjadi penonton. Karena itulah ciri dan cara menjadi muslim yang kafah atau sempurna. Tidak sebatas menaklukkan akhirat, tapi kita pun menaklukkan dunia. Tidak sebatas menaklukkan dunia, kita pun menggapai kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk masuk muslim secara total, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang punya 5 kualifikasi tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idun fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله